Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanaya Putri, ingin mendapatkan TKK pembaca dari buku yang pertama, yaitu Laut Bercerita, karya Laila S. Chudori, terbit pada 2017. Cerita terbagi dua antara Biru Laut dan Asmara Jati, menceritakan perjuangan aktivis pada zaman 1998. Nah, tadi sudah yang pertama, kita lanjut yang kedua, yaitu Pulang, masih dengan Laila S. Chudori, terbit pada 2012. Novel bercerita tentang eksil politik Indonesia yang tidak bisa kembali ke tanah air setelah peristiwa 1965. Tokoh utamanya yaitu Dimas Suryo. Kita lanjut ke buku yang nomor 3, yaitu Namaku Alam. Novel lagi-lagi karya Laila S. Chudori, terbit pada 2023, sequel dari novel Pulang, yang ini menceritakan masa kecilnya Alam. Yang nomor 4, yaitu Bumi Manusia, karya Pramoedya Anantatur, terbit pada 1980. Novel ini mengisahkan kisah cinta antara pribumi dan orang Belanda, tetapi di situ juga terdapat kritikan tajam terhadap kolonialisme Belanda. Tokoh utamanya adalah Minke dan Analis. Minke sebagai pria pribumi dan Analis sebagai gadis Belanda. Nah, kita ke yang nomor 5. Masih dengan karya Pak Pram. Ini adalah buku berjudul Anak Semua Bangsa, terbit pada 1980. Novel ini adalah lanjutan dari kisah Minke setelah kehilangan Analis. Kita lanjut ke yang nomor 6, Jejak Langkah, lagi-lagi karya Pak Pram, terbit pada 1985. Novel melanjutkan kisah Minke yang semakin dewasa setelah di Anak Semua Bangsa, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan dia membentuk sebuah organisasi dan menjadi ketua pergerakan kemerdekaan. Dan yang ketujuh adalah, kita lanjut ke yang nomor 7, masih dengan karya Pak Pram, yaitu Rumah Kaca, terbit pada 1988. Buku bukan sudut pandang Minke lagi kali ini, tetapi pengamanan seorang pejabat pribumi dalam dinas intelijen Belanda. Ia menulis laporan intelijen seperti dalam sebuah rumah kaca, di mana tempat itu bisa diawasi dengan bebas tanpa kita sadari. Dan ini juga karya terakhir dari tetralogi baru karya Pak Pram. Jadi ini yang dari nomor 4 sampai nomor 7 itu adalah series tetralogi karya Pak Pram. Nah, kita lanjut ke buku yang nomor 8. Ini berbeda dari yang lain karena mencangkup romantisme yang lebih kuat lagi, tidak terjamah oleh kritikan-kritikan. Nah, buku tersebut adalah Hello Selo, karya Nadia Ristifani, terbit pada 2002. Buku ini menyisakan kisah Helga, penulis yang mempunyai kisah menyedihkan, dan dia menuangkan kisah tersebut kepada buku. Dan dia bertemu laki-laki bernama Selo, dan laki-laki itu adalah playboy garis keras. Tapi mereka akhirnya saling mencintai, kayak terjalin hubungan asmara. Kita lanjut ke buku yang nomor 9. Kita balik lagi dengan mengkritik ya bukunya. Ini karya novel fiksi satir, judulnya Animal Farm, karya George Orwell, terbit pada 1945. Kisah ini dimulai ketika hewan-hewan ternak merasa tertindas akan tuannya, yaitu Tuan Jones, dan mereka memilih untuk memberontak, dan pemberontakan itu dipimpin oleh babi-babi bernama Snowball dan Napoleon. Awalnya pemimpin itu sangat baik, babi tersebut sangat membuat peternakan itu menjadi makmur, tapi lama-kelamaan kepemimpinan mereka berubah menjadi diktator, dan para babi itu hidup mewah dan menindas hewan-hewan di bawahnya. Pada akhirnya mereka menjadi seseorang yang mereka benci. Nah, kita lanjut ke yang nomor 10, yaitu Teka-teki Rumah Aneh, karya Oketsu. Nah, ini buku horor ya, novel horor, terbit pada 2023, menceritakan rumah yang terdapat kejanggalan yang menyeramkan. Pokoknya serem deh. Oke, sekian dari saya. Nah, sudah selesai semua ya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.